Assalamualaikum. Nah, kali ini kita akan unboxing sebuah HP terbaru dari Tecno, penerus dari Spark 20C. Jadi di sini ada Tecno Spark 30C. HP ini tuh punya harga 1,3 jutaan. Dan memang Tecno ini merilis produk baru bebarengan dengan saudaranya Infinix di harga kurang lebih sama. Kalau di Infinix ada Smart 9 dan juga Hot 50i. Kalau di Tecno ada Spark Go One dan juga ini Spark 30C. Nah, untuk tampilan boxnya ini sama aja dengan Spark Go One, itu bertemakan Transformers. Bedanya kalau di Spark Go One ini tuh Bumblebee warna kuning. Kalau di Spark 30C ini tuh karakter Megatron warna ungu. Yuk, lanjut kita buka aja. Jadi bener ya, ini tuh cuma sampul aja, box dalamnya kayak gini. Tecno Spark 30C. Ini untuk versi RAM itu 6/128 GB. Dan yang jadi andalan HP ini tuh adalah sensor kameranya itu pakai Sony IMX582 48 MP. Sebenarnya ini sensor yang udah cukup lama ya. Dulu juga dipakai di Poco F3 dan juga Poco X3 Pro. Untuk spek yang lebih lengkap kalian bisa lihat di bagian sini. Yuk, lanjut kita buka aja. Nah, di dalamnya yang pertama di sini ada si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Kemudian di sini ada kertas-kertas seperti kertas garansi ya. Ini garansinya selama 12 plus 1 bulan dan juga ini buku panduan. Kemudian dapat silikon case kayak gini, transparan. Oke. Terus ada kepala charger yang punya output maksimal di 7,5 volt 2,4 ampere atau 18 watt. Jadi udah fast charging ya. Kemudian ada kabel USB Type A to Type C dan terakhir ada SIM tray ejector. Oke, sekarang kita lihat di HP-nya Tecno Spark 30C. Jadi untuk desainnya memang kerasa fresh banget ya dibanding seri-seri sebelumnya. Itu kebanyakan kamera boba 3, kerasa bosen aja. Kalau di sini BAM kameranya itu bulat gede di tengah. Cuma ini buletannya nggak segede dibanding itel S4. Dan di sini ada detail kecil yang menambah kesan cakep ya. Itu bergerigi di tepian buletannya ini. Cuma geriginya itu nggak full, menyisakan di bagian bawah ini. Untuk kamera utamanya ada di bagian sini yang 48 MP, yang bagian atas ini yang nggak aja itu kamera gimmick, kamera hiasan. Terus di sini ada LED flash dan yang bagian bawah ini ada titik merah sepertinya tempat untuk infrared blaster sama kayak di Tecno Spark Go One. Jadi peletakannya itu nggak di atas. Oke, untuk bahannya ini dari plastik, cuma finishingnya itu menyerupai kaca. Dan yang saya suka, nggak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Untuk framenya, ini sama juga dari plastik. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power yang merangkap juga sebagai sensor media sidik jari. Di atasnya ada tombol pengatur volume. Di sisi atas ini ada secondary untuk speaker karena HP ini punya dual speaker. Terus di sisi kiri ada slot SIM. Yang di sini punya tipe triple slot ya, bukan hybrid, dan ada seal karet warna merah. Jadi ini untuk menghalangi masuknya air. Karena HP ini tuh punya sertifikasi IP54 tahan percikan air. Ingat ya, cuma percikan bukan untuk direndam. Terus di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk mikrofon, port USB Type-C, dan grill speaker. Di bagian belakang tadi udah kita lihat ya. Terus di bagian depan dari bawaan ini udah tertempel screen protector. Ada kamera depan, terus LED flash untuk kamera depan yang juga berfungsi sebagai LED indikator saat dicas. Dan ada sensor-sensor. Yuk, lanjut kita nyalakan Tecno Spark 30C. Oke, jadi seperti ini tampilan layar dari Tecno Spark 30C. Model kamera depannya udah pakai punch hole. Kalau untuk ketebalan bezelnya sih, ya memang rata-rata harga di sekelasnya memang kayak gini. Yang penting di sini bukan yang tebal banget bagian dagunya. Kalau untuk kualitas layar, saya rasa di sini IPS-nya lebih bagus ya dibanding Tecno Spark Go One kemarin. Warnanya itu kelihatan lebih tajam dan karakter putihnya lebih enak dilihat. Terus di sini untuk pengaturan suhu warna ada ya. Bisa diatur ke dingin atau hangat. Kalau di Spark Go One kemarin itu nggak ada. Dan untuk pengaturan refresh rate di sini tuh ada 90 Hz, 90 Hz, 120 Hz dan otomatis. Kalau di Spark Go One kemarin yang pakai Android Go Edition itu cuma 60 Hz dan otomatis meskipun sama-sama punya refresh rate 120 Hz. Terus kita cek di ponsel saya atau tentang ponsel, di sini pakai iOS versi 14.5.0. Dengan versi Android 14, security patch ada di 5 Juli 2024.
Dan ini tuh pakainya Android Standard Edition ya, bukan Go Edition seperti yang ada di Tecno Spark Go 1. Terus di sini ada beberapa keterangan spesifikasi seperti CPU, RAM, dan lain-lain. Nanti kita cek menggunakan aplikasi aja. Nah, di versi Android Standard Edition di bagian fitur spesial ada fitur kayak gini ya. Ada panel pintar, mode game, dan lain-lain. Kalau di Spark Go 1 yang pakai Android Go Edition, ini tuh cuma ada dua, yaitu Dynamic Port dan juga Memory Fusion. Memang ya cukup beda jauh untuk fitur-fiturnya. Kemudian kita cek di aplikasi yang sudah saya install, Device Info HW untuk SoC. Nah, di sini tuh belum mampu ngebaca ya, karena mungkin saking terbarunya seri prosesor Helio G81. Di sini tuh kebacanya Helio G70. Tapi pada intinya itu konfigurasinya hampir sama aja ya. Cuma sedikit beberapa tambahan fitur seperti layar udah support 120 Hz. Terus lainnya ya, untuk GPU itu clock speednya jadi 950 MHz. Kalau di Helio G70 itu 800 berapa ya, pokoknya 800-an MHz. Kalau untuk CPU itu masih sama ya, 2 kali plus 2,0 GHz plus 6 kali 1,7 GHz, fabrikasinya 12 nanometer, dan GPU-nya itu Mali G52 MC2. Kalau di Helio G80, G85, G88, terus G91 itu 2 plus 1,8. Kalau di Helio G70, G81 itu 2 plus 1,7 GHz. Jadi perbedaannya itu cuma sedikit aja. Ya pada intinya performanya itu memang mirip-mirip. Kemudian di bagian screen resolusinya itu 1600 x 720 atau SD plus, refresh rate sampai 120 Hz. Penyimpanan RAM 6 GB, storage itu 128 GB. Ya, setahu saya untuk saat ini hanya satu varian ini aja ya, versi yang lebih tinggi itu belum ada. Ukuran RAM dan storage segini di zaman sekarang udah termasuk ya cukup lah ya. Kalau 4 GB itu saya rasa kurang, dan memang cocoknya kalau RAM 4 GB itu pakai Android Go Edition. Untuk kamera, nah yang spesial dari HP ini tuh memang di bagian ini, kamera belakang 48 MP itu pakai sensor Sony IMX582. Dimana sensor ini dulu juga dipakai di Poco F3 dan juga Poco X3 Pro. Ya, satu keunggulan dari HP ini. Nanti untuk hasilnya kayak gimana, kita lihat aja. Untuk kamera depan 8 MP, nggak tahu ini yang asli pakai yang mana, Hynix atau Galaxy Core. Untuk baterai 5000 mAh dan support fast charging 18 watt. Nah, untuk sensor di sini cukup lengkap ya, magnet ada, cahaya juga ada, giroskop juga ada, cuma di sini gironya itu sebatas giro software, belum hardware. Jadi kalau dipakai ya pasti bakal delay, sewajarnya giroskop software. Oh ya, tadi itu ada yang lupa ya, HP ini punya infrared blaster, di mana di zaman sekarang itu memang jarang banget ya kita temui di HP lain di harga segini. Ya mungkin kedepannya ini tuh bakal jadi fitur standar dari Tecno. Nah, untuk aplikasi bawaannya di sini bernama WillLive, mengontrol jarak jauh infrared blaster. Kalian bisa gunakan sebagai remote TV, AC, proyektor, dan lain-lain. Kemarin itu di Tecno Spark Go 1 saya nggak tahu ya kalau ternyata ini aplikasinya. Kemarin itu saya pakai aplikasi Mi Remote. Terus kita cek untuk skor Antutunya kira-kira dapat berapa MediaTek Helio G81, yang sebenarnya itu ya hampir sama aja dengan MediaTek Helio G70. Di sini dapat skor di angka 258 ribuan ya. Rincian skornya seperti ini, CPU 84 ribuan dan GPU 34 ribuan. Nah, skor segini di harga 1,3 jutaan masih masuk akal banget ya, masih standar banget. Pada intinya buat harian standar ini tuh masih cukup lah. Kalau buat game ya nanti kita coba, tapi cukup Mobile Legends aja. Untuk storage test di sini ya, belum saya tes, ini kita coba tes. Nah, di sini tuh dapat skor segini ya, yang artinya itu masih pakai MC 5.1, belum pakai UFS. Karena memang secara hardware Helio G81 ini masih sama dengan Helio G85, G88, G91 itu belum support UFS. Kemudian untuk multi sentuh di sini mendukung 5 titik sentuhan aja. Kemudian kita lihat di bagian kamera, satu bagian yang di highlight dari Tecno Spark 30C ini pakai sensor Sony IMX582 yang beresolusi 48 MP. Untuk depan ini 8 MP. Untuk perekaman video depan ini mentok di resolusi mantep ya, 2K 30 fps. Jadi memang dimaksimalkan sesuai dengan kemampuan ISP-nya. Itu bisa merekam video hingga resolusi 2K. Dan untuk belakang ini sama juga ya, di 2K 30 fps. Cuma memang di sini nggak ada opsi 60 fps ya di resolusi Full HD depan dan belakang. Kalau untuk foto sekilas ini ya sesuai dengan sensor Sony IMX ya, kelihatan cukup bagus. Nanti saya akan perlihatkan beberapa sampel fotonya. Kalau untuk depan yang 8 MP, ya ini memang kerasa biasa aja sih.
Untuk menu-menunya ada film, terus video, AI cam, potret, super malam, dan lainnya. Kita lihat di bagian pro atau manual, shutter speed bisa sampai, mantep ya, di sini bisa sampai 30 detik ya. Biasanya memang ini keunggulan dari sensor Sony. Nah, berikut beberapa sampel foto dan video yang diambil dari Tecno Spark 30C. Nah, seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakang Tecno Spark 30C. Ini saya rekam di resolusi tertingginya aja, yaitu 2K 30 fps. Karena di resolusi apapun itu nggak ada yang namanya stabilisasi. Jadi buat jalan seperti ini, itu memang kerasa getar. Kalau untuk karakter gambar detail, ini tuh udah termasuk cukup bagus ya. Mungkin pengaruh juga karena sensor pakai Sony IMX582. Yang itu juga dipakai di Poco X3 Pro dan juga Poco F3. Beda banget lah ini dibanding HP yang berprosesor Uni SoC, itu detailnya kerasa kurang banget dan biasanya itu agak gelap. Kalau di sini udah lebih mendingan karena pakai MediaTek. Dan ini untuk hasil perekaman video dari kamera depannya, resolusinya itu sama 2K 30 fps. Jujur ya, saya akui entah itu hasil foto kamera belakang dan depan itu sama-sama bagus. Depan pun yang resolusinya cuma 8 megapiksel, ternyata hasilnya itu juga termasuk bagus. Nah, ini kita coba untuk bermain game, sementara ini cukup Mobile Legends aja. Untuk settingan grafiknya seperti ini ya. Sayangnya meskipun layarnya udah support 120Hz, di sini opsi refresh rate tinggi di atas 60Hz itu belum kebuka, mentok di tinggi alias 60 fps. Untuk grafis ini ada di ultra, ini kita coba atur rata kanan ya sesuai kemampuan HP ini, tinggi ultra. Ini timnya parah banget nih guys ya, tuh. Dan bisa lihat sendiri, temennya itu udah mati berapa kali. Parah ya, main terus saja meskipun sampai kalah ya guys ya. Kabur. Anjir, ini bisa kabur kan nih? Oke, di sini dapat FPS rata-rata 56 fps di pengaturan grafis ultra 60 fps. Kalian bisa lihat sendiri untuk grafik FPS-nya ya. Ya masih playable, masih aman, tapi bukan kategori yang nyaman. Jadi kalau mau lebih nyaman lagi, FPS lebih tinggi dan stabil, itu wajib atur grafis di bawahnya seperti tinggi, tengah, ataupun smooth. Nah, untuk kualitas speakernya di harga sekelasnya ini udah termasuk bagus ya, detailnya itu cukup dapat, bassnya itu masih keluar, treble-nya juga masih oke. Ya, untuk harga 1,3 jutaan ini untuk kualitas speakernya udah termasuk bagus. Dan di sini untuk powernya juga termasuk lantang. Oh ya, tadi itu ada yang lupa kalau HP ini punya fitur NFC. Jadi secara fitur HP ini udah termasuk lengkap ya, dual speaker stereo, NFC ada. Terus infrared blaster, performa juga udah termasuk oke, dan kameranya juga terbilang bagus. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini, unboxing dan juga sedikit tes dari Tecno Spark 30C. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.